Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya. Dan pada saat ini saya akan membawakan khotbah untuk hari Sabat. Dan khotbah untuk hari Sabat ini, bacaan bersautannya saya ambil dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Lalu ayat inti khotbah pada hari Sabat ini terdapat di pasal dan kitab yang sama, Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Baik pemirsa, sebelum saya lanjutkan khotbah ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, kami sangat mengharapkan uluran kuasa Roh-Mu yang kudus kepada kami, sehingga pada saat hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga pemirsa yang mendengarkan khotbah ini, maka kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan akhirnya khotbah ini akan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pemirsa, khotbah ataupun pengajaran terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, salah satunya terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pemirsa, khotbah ini Tuhan berikan untuk menjadi nasihat peringatan, khususnya kepada murid-muridnya pada saat itu, supaya mereka dapat berjaga-jaga sementara mereka menanti akan kedatangan Anak Manusia ataupun kedatangan Yesus yang kedua kali. Pemirsa, di dalam khotbahnya Yesus memberikan contoh ataupun peringatan, ya, dengan menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang di zaman Nuh di dalam Kejadian pasal 6 dan juga Kejadian pasal 7. Di mana di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang kelima, di situ dikatakan Tuhan melihat kejahatan yang begitu besar telah dilakukan oleh manusia. Sehingga di dalam Kejadian pasal 7 ayatnya yang ke-21, Tuhan melenyapkan manusia dan juga makhluk hidup lainnya dengan mendatangkan air bah. Pemirsa, begitu juga Tuhan memberikan nasihat ataupun peringatan kepada orang-orang percaya di zaman perjanjian baru melalui hambanya Rasul Paulus di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-19, di mana bacaan bersautan kita tadi diambil. Saudara, di ayat-ayat itu di Ibrani pasal 3 ayat 7 tadi, Rasul Paulus menceritakan kepada orang-orang percaya pada zaman itu bagaimana perilaku orang Israel di perjanjian lama pada waktu mereka mengadakan perjalanan menuju ke tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan, setelah Tuhan membebaskan mereka dari perhambaan di tanah Mesir. Pemirsa, sesungguhnya Tuhan merancangkan berkat bagi bangsa Israel dengan membawa mereka
keluar dari tanah Mesir. Tuhan ingin menjadikan bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka, bukan menjadi bangsa yang diperhamba atau menjadi budak. Tetapi saudaraku, di sepanjang proses keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan ini, bangsa Israel sering menolak didikan Allah. Mereka memberontak terhadap rancangan Allah yang begitu indah. Sehingga hal itu menjadikan mereka mengalami banyak kegagalan dan kehancuran. Dan salah satu wujud perlawanan mereka kepada Allah diperlihatkan dengan menentang perintah Musa sebagai seorang pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin mereka menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Begitupun juga saudaraku, Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang di zaman Nuh untuk bertobat sebelum Tuhan mendatangkan air bah yang membinasakan itu. Maka sesungguhnya orang-orang di zaman perjanjian baru pun mendapatkan kesempatan. Saudara, Tuhan sesungguhnya memberikan orang-orang di zaman Nuh kesempatan untuk diselamatkan. Di dalam sebuah buku yang berjudul Para Nabi dan Bapa, halaman 98, di situ dikatakan 120 tahun sebelum air bah, Tuhan melalui seorang malaikat yang suci menyatakan kepada Nuh akan maksud daripada Tuhan, dan Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Sementara Nuh membuat bahtera, ia harus berkhotbah bahwa Tuhan akan menurunkan air bah ke atas bumi untuk membinasakan orang-orang jahat itu. Dan apabila mereka percaya, jadi orang-orang yang percaya akan pekabaran melalui khotbah yang disampaikan oleh Nabi Nuh dan mau bersedia untuk menghadapi peristiwa itu melalui pertobatan serta pembaharuan, maka mereka akan memperoleh pengampunan dan mereka akan diselamatkan. Tetapi saudaraku, tetap saja mereka melawan Tuhan. Mereka menolak Tuhan. Mereka meremehkan pekabaran Tuhan melalui hambanya Nabi Nuh. Saudaraku, kegagalan yang dialami bangsa Israel dahulu kala dan juga orang-orang di zaman perjanjian baru itu bukan hanya menjadi peringatan bagi mereka pada saat itu, tetapi itu juga menjadi peringatan bagi saudara dan saya, umat-umat Tuhan di zaman sekarang ini, supaya kita tidak ikut-ikutan seperti mereka mengeraskan hati dan meremehkan pimpinan Tuhan. Saudara, ayat inti kita berkata tadi, Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-15. Pada hari ini, jika saudara dan saya mendengar suaranya, mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hati yang keras berawal dari penolakan terhadap firman Tuhan. Hati yang keras berawal dari merendahkan karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Dan hati yang keras berawal dari saat kita tidak memahami, kita tidak mengenal akan jalan-jalan Tuhan. Pemirsa yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, mungkin penolakan kita terhadap Tuhan memang tidak sampai pada tahap meninggalkan iman kekristenan kita. Namun, saudara-saudaraku, apa bedanya jika kita mengaku sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tetapi mengabaikan didikan, mengabaikan peringatan dan nasihat daripada Tuhan? Apalah artinya pengakuan di mulut jika hati dan perbuatan kita tidak sejalan
dan kita masih terus mengeraskan hati kita. Saudara-saudaraku, pada saat ini kita tidak mengalami suasana seperti yang dialami oleh Nuh, yang suasana yang begitu luar biasa, di mana Nuh dan keluarganya harus di lockdown lebih dari 1 tahun di dalam bahtera itu. Saudara bisa bayangkan bagaimana kehidupan mereka selama 1 tahun lebih itu, hanya tinggal di dalam bahtera. Nuh dan keluarganya diisolasi di sebuah bahtera yang saya hitung itu dia punya panjang 135 meter panjang bahtera itu. Lalu dia punya lebar bahtera itu, kapal itu 22,5 meter. Dan tinggi daripada bahtera itu adalah 13,5 meter. Saudara, kalau hanya seperti itu saja mungkin mereka masih menikmati. Tetapi jangan lupa saudara, di dalam bahtera yang seperti itu ada juga, atau bahtera itu dipenuhi dengan berbagai-bagai jenis binatang. Saudara bisa bayangkan bagaimana suasana di dalam kapal itu, di dalam bahtera itu. Saudara, walaupun kelihatannya kapal ini besar, karena memang besar, ini panjang 135 meter, lebar 22,5 meter, dan tingginya 13,5 meter. Tetapi ini bukan kapal pesiar, saudara-saudaraku. Sangat menderita Nuh dan keluarganya pada saat itu. Tetapi mereka tetap menaruh iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan untuk menghadapi suasana pada saat itu. Saudara, kita juga tidak mengalami perjalanan yang memakan waktu puluhan tahun, 40 tahun, seperti orang Israel mengadakan perjalanan dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Sehingga mereka bersungut-sungut, saudara. Saudara bisa bayangkan 40 tahun mengadakan perjalanan. Bagaimana orang Israel berjalan di tengah-tengah padang gurun yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Saudara, ini bukanlah perjalanan Holy Land, perjalanan ke Tanah Suci, tur Holy Land. Bukan, saudara. Ini juga bukanlah perjalanan kita dengan keluarga mungkin ke Disneyland, pesiar, jalan-jalan yang penuh dengan sukacita. Bukan seperti itu. Saudara, kita tidak mengalami apa yang dialami oleh keluarga Nuh, dan juga kita tidak mengalami sebagaimana orang-orang Israel pada zaman perjanjian lama itu. Tetapi saudara-saudaraku, sekarang ini Tuhan sedang mengizinkan kita untuk hanya beberapa bulan saja lamanya mengalami kondisi sulit oleh karena wabah yang sedang terjadi. Saya percaya ini tidak akan terjadi selama setahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun seperti yang dialami oleh keluarga Nuh dan bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan mau melihat kesetiaan dan kerohanian saudara dan saya pada saat kondisi seperti sekarang ini. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan mau melihat kesetiaan dan kerohanian kita. Tuhan mau melihat iman dan pengharapan saudara dan saya ini mau ditaruh atau diserahkan kepada Tuhan atau kepada kekuatan kita sendiri. Saudara-saudaraku, marilah kita memahami mengapa Tuhan mengizinkan semua kondisi sekarang ini harus terjadi menjadi bagian saudara dan saya. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita lihat bagaimana kehidupan sehari-hari saudara dan saya sekarang ini. Bagaimana kehidupan kerohanian saudara dan saya sebelum kondisi sulit seperti sekarang ini. Kondisi yang Tuhan izinkan. Saudara-saudaraku, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Seperti Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang di zaman Nuh dan juga orang-orang di zaman perjanjian baru. Saudara-saudaraku, marilah
kita memahami dan mengenal jalan-jalan Tuhan yang kita sedang hadapi sekarang ini. Marilah kita jangan lagi meremehkan perbuatan-perbuatan dan karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Dan janganlah lagi kita menolak nasihat dan peringatan daripada firman Tuhan. Ibrani 13 ayatnya yang ke-15, ayat inti kita. Pada hari ini, jika saudara dan saya mendengar suara Tuhan, suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Tuhan memberkati kita semua. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita. Saya bawakan khotbah ini di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Walaupun kami adalah orang yang berdosa Tuhan, tetapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau masih peduli kepada kami. Dibuktikan pada saat ini Engkau mau berbicara kepada kami, memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada kami, bahwa di dalam kehidupan ini ada jalan-jalan yang Tuhan izinkan untuk kami jalani. Biarlah ya Tuhan, dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami boleh dapat memahami akan jalan-jalan Tuhan. Biarlah kami tidak lagi meremehkan akan karya perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan juga, biarlah nasihat, peringatan Tuhan tidak lagi kami tolak, kami hindar. Tapi ini menjadi satu berkat kepada kami pada kondisi seperti sekarang ini. Bapa di surga, berkati kami, berkati semua pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan video khotbah ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Tuhan yang kudus menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.